Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita merupakan perhiasan dunia, dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang solehah. Namun, sebagai wanita muslimah, kita harus menjauhi 6 sifat ini, yaitu al-annanah, al-mannanah, al-hannanah, al-haddaqah, al-barakah, dan al-syaddaqah. Membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar bermain peran ataupun terikat antar dua individu. Namun, sebuah pernikahan memiliki arti lebih mendalam daripada itu. Karena sebuah pernikahan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga. Bukan hanya sekedar menyatukan dua hati, dua individu, akan tetapi tujuan pernikahan ini yang harus dipahami oleh semua orang. Dalam agama Islam, apabila ingin menikahi wanita, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk menikahi wanita tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya, keislamannya. Niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Imam Al-Ghazali mengingatkan dengan nasihatnya, ada sifat-sifat wanita yang harus diwaspadai agar tidak dipilih untuk dipersunting menjadi seorang istri bagi laki-laki yang beriman. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa saja 6 sifat wanita yang tidak boleh dinikahi menurut Imam Al-Ghazali? Yang pertama, al-annanah. Al-annanah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita seperti ini membuat suami sulit mencapai sakinah di dalam keluarga, sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami, sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat, apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Yang kedua, al-mannanah. Al-mannanah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita seperti ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk ke surga bersama-sama. Namun, perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus,
Lalu apa bekal untuk masuk ke surga? Yang ketiga, Al-Hannanah. Al-Hannanah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalu. Jika dia janda, dia akan membangga-banggakan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, jika ternyata dia pernah berpacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarnya di hadapan suami. Yang keempat, Al-Haddaqah. Al-Haddaqah adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikan. Arti kata boros dan konsumtif. Jika wanita seperti ini sebelumnya menguras emosi suami, wanita seperti ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Berapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. Yang kelima, Al-Barwaqah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna Al-Barwaqah. Yang pertama adalah sifat wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, ia penyedih. Yang keenam, Asyaddaqah. Secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah sifat wanita yang nyinyir dan banyak bicara. Dalam hadis disebutkan, Allah membenci orang sarin, banyak cakap, mutasyaddakin, banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita sifat ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 6 sifat wanita yang tidak boleh dinikahi menurut Imam Al-Ghazali. Semoga kita semua, terutama bagi istri-istri, agar menghindari 6 sifat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.